Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Wahyuni, NIM 2030111126 akan membacakan materi pendidikan inklusi tentang konsep anak berkebutuhan khusus, di mana di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Saya akan membahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Child with Special Need yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada satu istilah yang berkembang secara luas telah digunakan, yaitu FABEL, yang merupakan kependekan dari Difference Ability. Selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ada dua. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus permanen. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen, anak yang memiliki kelainan atau anak kelainan yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Anak berkebutuhan temporer, anak pada umumnya karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus. Misalnya, anak dari daerah terpencil atau terbelakang, anak yang mengalami bencana alam, bencana sosial, anak yang tidak mampu dalam bidang ekonomi seperti anak jalanan, pekerja anak. Anak berkebutuhan khusus permanen, anak yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan fisik, emosional, sosial, atau kecelakaan sejak dalam kandungan, atau setelah lahir mengalami kecacatan. Yang kedua, pendidikannya tidak harus di SLB, tetapi bisa di sekolah umum atau kejuruan secara inklusif di tempat terdekat anak. Selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus terbagi beberapa. Yang pertama, tunanetra. Yang kedua, tunarungu. Yang ketiga, tunawicara. Yang keempat, tunagrahita. Yang kelima, tunadaksa. Yang keenam, tunalaras. Yang ketujuh, tunaganda. Yang kedelapan, anak kesulitan belajar spesifik. Yang kesembilan, anak lamban belajar. Yang kesepuluh, autisme. Yang ke-11, anak dengan gangguan konsentrasi. Yang terakhir, anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Anak berkebutuhan khusus temporer, anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan beberapa faktor-faktor eksternal, yaitu yang pertama, anak yang mengalami trauma akibat bencana. Yang kedua, anak korban kerusuhan. Yang ketiga, anak daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat terpencil. Yang keempat, anak yang tidak bisa membaca dikarenakan kekeliruan guru. Yang terakhir, anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan terbagi dua. Yang pertama, pendidikan khusus. Yang kedua, pendidikan layanan khusus. Pendidikan khusus terbagi dua. Yang pertama, peserta didik yang memiliki kelainan. Yang kedua, peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang kedua, pendidikan layanan khusus terbagi dua. Yang A, memberikan pendidikan pada masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang mengalami bencana alam, tidak mampu secara ekonomi. Yang B, berada pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan dengan menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran pendidik, tenaga kependidikan dengan kondisi kesulitan peserta didik.